Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di Indonesia pada era penjajahan Jepang. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam pada zaman penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Sebab bukan hanya Belanda saja yang mencoba berkuasa di Indonesia, tapi Jepang juga. Dalam Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua, Jepang memenangkan peperangan pada tahun 1942 berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Perpindahan kekuasaan ini terjadi ketika kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penjajahan Jepang di Indonesia mempunyai konsep Hokko-Ikkyu, kemakmuran bersama Asia Raya, dengan semboyan Asia untuk Asia. Jepang mengumumkan rencana mendirikan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya pada tahun 1940. Jepang akan menjadi pusat lingkungan pengaruh atas 8 daerah, yakni Manchuria, daratan Cina, Kepulauan Mongtai, Malaysia, Indonesia, dan Asia Rusia. Lingkungan kemakmuran ini disebut dengan Hokko-Ikkyu, 8 benang di bawah. Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas, terutama pada sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain: pertama, dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Yang kedua, adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskan sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Sementara itu, terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain. Yang pertama, mengubah kantor Fat Islami Tens Zaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi semudi yang dipimpin oleh tokoh Islam sendiri, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang kedua, pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang. Yang ketiga, mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Arifin. Yang keempat, mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta. Yang kelima, diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau PETA yang belakangan menjadi cikal bakal TNI di zaman kemerdekaan. Yang terakhir, diizinkan Majelis Islam Al-A'la Indonesia MIAI terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi yang menyertakan 2 ormas besar Islami, Muhammadiyah dan NU. Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umat setelah tercapainya kemerdekaan. Kepercayaan Jepang ini dimanfaatkan oleh umat Islam untuk bangkit memberontak melawan Jepang sendiri. Pada tanggal 8 Juli 1945, berdirilah Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Kalau ditinjau dari segi pendidikan zaman Jepang, umat Islam mempunyai kesempatan yang banyak untuk memajukan pendidikan Islam, sehingga tanpa disadari oleh Jepang sendiri bahwa umat Islam sudah cukup mempunyai potensi untuk maju dan berkembang di bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah. Sistem pendidikan pada masa penduduk Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dasar atau Kokumin Gakko atau sekolah rakyat. Lama studi 6 tahun, termasuk SR adalah sekolah pertama yang merupakan konversi nama dari sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. 2. Pendidikan lanjutan terdiri dari Shoktochukagaku, sekolah menengah pertama dengan lama studi 3 tahun, dan Kotochukagaku, sekolah menengah tinggi juga dengan lama studi 3 tahun.
Yang ketiga, pendidikan kejuruan mencakup sekolah lanjut bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan teknik, dan pertanian. Yang keempat, pendidikan tinggi mencakup perkuliahan yang bersifat rasional, sosialisasi yang tinggi serta berfikirlah. Yang kedua, kita membahas tentang perkembangan pendidikan Islam pada penjajahan Jepang. Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang, yakni yang pertama, madrasah, awal pendudukan Jepang. Madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan madrasah awaliyahnya yang diilhami oleh Majelis Ulama Tinggi. Yang kedua, pendidikan agama di sekolah. Sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberikan kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisi dengan ajaran agama. Dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah. Yang terakhir, perguruan tinggi Islam. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Muzakkar, dan Bung Hatta. Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan, namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintah Jepang. Apabila mereka mengganggu akidah umat, hal ini kita dapat saksikan bagaimana masa Jepang ini perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan untuk melakukan sekire, menghormati kaisar Jepang yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Akibat sikap tersebut, beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang selama 8 bulan. Meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai karena murid-muridnya sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, berbaris, kerja bakti atau rumusan, bernyanyi dan sebagainya. Yang agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah penduduk Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan secara sekian dulu penyampaian atau penjelasan saya tentang pendidikan Islam di Indonesia pada era penjajahan Jepang. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.